peserta PPG Angkatan 2 tahun 2020 LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini Senin tanggal 23 November tahun 2020 melaksanakan praktik mengajar uji kinerja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, di masa pandemi ini jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan, nggih. Dengan tetap memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anak, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa, kalian silakan mengisi ya, daftar hadir yang linknya sudah Pandra kirimkan di grup WhatsApp. Oke? Untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan Garuda Pancasila. Oke? Dengan hitungan 3/4 mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila Nah, di sini Pak Indra punya apa ini namanya? Lambang Garuda Pancasila, yaitu lambang negara kita, negara Indonesia. Okay? Di dalam Garuda ini terdapat lambang-lambang sila Pancasila. Okay? Ada 5 sila Pancasila. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang sila pertama sampai sila keempat. Masih ingat, nggih? Nah, coba kalau masih ingat, sila pertama kemarin lambangnya apa? Bintang. Bunyinya sila pertama kemarin apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua lambangnya bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, pinter Ilyas. Kemudian sila ketiga lambangnya apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Bunyi dari sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Kemudian sila keempat lambangnya apa? Kepala banteng. Bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang Indonesia. Pinter, murid Andrea. Jos sudah bisa nggih 1 sampai 4. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang sila kelima Pancasila. Oke? Yaitu lambangnya adalah padi dan kapas. Bunyinya bagaimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, siap. Sip. Andrea lanjutkan. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 5, pahlawanku, subtema 5, pahlawanku, kebanggaanku, kemudian pembelajaran 4. Ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini,
Nih, setelah membaca teks Kapitan Patimura, kalian diharapkan mampu menganalisis informasi dari teks yang dibaca dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks Kapitan Patimura, kalian diharapkan mampu menyusun informasi yang dipelajari dalam bentuk tabel dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks, kalian diharapkan mampu menganalisis sikap tokoh yang sesuai makna sila kelima Pancasila. Dan yang keempat, melalui penugasan, kalian diharapkan mampu menyusun refleksi diri dalam melaksanakan sila kelima dengan benar. Kemudian yang kelima, melalui penugasan, kalian diharapkan mampu mempresentasikan refleksi diri dalam melaksanakan sila kelima Pancasila dengan percaya diri. Oke. Adapun materi pembelajaran hari ini yaitu yang pertama tentang teks non-fiksi, kemudian yang kedua sila kelima Pancasila. Kemudian apa saja yang akan kita lakukan pada pembelajaran hari ini? Nah, ini. Menyimak video. Yang pertama, apa kira-kira? Menyimak video. Pinter, menyimak video. Kemudian yang kedua, mengerjakan LKPD. Oke. Kemudian yang ketiga, mengerjakan evaluasi. mengerjakan evaluasi. Yang ketiga, pintar. Baik. Supaya kalian tambah semangat, marilah mengikuti senam otak berikut ini. Oke? Ayo Anwar, Adrian. Esta vida, cuando vete, pistols pointed, botellas empty, first 10 rows anointed. The fiesta's popping and all fingers pointed. We had nothing's got the whole crowd jointed. Checking what else can be sweet and wild. Ayo Adrian, ikuti. Keep the gleam in your eye. High, mucho drum roll on time, let the home blow. Gas through the pedal like metal at a court show. The rhyme rocker with a shit full of fire. Grab the mic and freak the rhythm till there's no more lava. Story palabra, pero booze and ha-ha. Let it cruise all who goes to see la-la. So do the cha-cha, who can call me Papa. We don't pay for action, hunt until Madonna. Your behind had crash and whiplash. City night, bright light, and herb stash. ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio. Flexing you rolas, pero rock back frente. That's again, esto para la gente. Like Baik, sudah semangat ya? Baik, karena kalian sudah semangat, di sini Pak Hendra memiliki sebuah video tentang pemulung penambal jalan. Mari kita tonton bersama-sama ya. Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Di sana ada seorang kakek pemulung berusia 65 tahun, Mbah Sadio namanya. Anwar, Dia menyisihkan videonya yang sebagian rezeki hasil memulung untuk menambal jalan rusak dan berlubang. Mbah Sadio pun tak segan turun sendiri untuk menambal jalan yang berlubang. Sadio Ciptawiono, seorang kakek asal desa Gondang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, sehari-harinya bekerja sebagai pemulung. Dengan sadar dan tulus, dia menyisihkan sebagian rezeki dari hasilnya memulung dan dibelikan bahan untuk menambal jalan berlubang. Mbah Sadio seorang diri menambal jalan rusak dan berlubang di ruas jalan sekitar desa Gondang, Sragen. Setiap hari, di sela-sela pekerjaannya memulung sampah plastik di pinggir jalan, Mbah Sadio meluangkan waktunya untuk menambal jalan yang rusak. Mbah Sadio melakukannya dengan peralatan dan material seadanya, seperti cangkul, cetok, ember, hingga rambu-rambu buatan sendiri dari plastik dan karung bekas. Semua itu selalu ia bawa dengan menggunakan becaknya, menjadi satu dengan barang-barang bekas hasil ia memulung sepanjang hari. Mbah Sadio sudah hampir 5 tahun melakukan aktivitas yang tidak biasa ini. Saat itu ia menambal jalan berlubang di ruas jalan desa Gondang, Bandung.
Kenapa? Tidak dengar? Niko dengar? Videonya? Oh, enggak. Saya lanjutkan. Sejauh kurang lebih 5 km. Semua proses pekerjaan menambal jalan tersebut juga kebutuhan belanja material hasil dari menyisihkan rezeki memulung. Bila kok banyak sekali lubangnya tuh, sampai sebelum Bengawan tuh aja ada 7 atau 8 tuh ya. Sebelum Bengawan Solo ada kan saluran Bengawan Solo. Itu sesudah Bengawan Solo itu ada lagi lebih parah lagi itu. Ya lama sekali di situ, hampir semingguan. Sejak saat itu, Mbah Sadio meniatkan diri dan mengikhlaskan dirinya untuk melakukan pekerjaan ini. Ia terpanggil saat melihat semakin banyak pengguna jalan yang menjadi korban akibat banyaknya lubang dan jalan rusak di ruas jalan menuju desanya tersebut. Sudah ratusan lubang yang Mbah Sadio tambal. Onggo Broto, Sragen. Baik, tadi kalian sudah menyimak video tentang apa tadi? Pemulung penambal jalan. Sekarang kita melakukan pembahasan tentang video tersebut, ya. Nah, apa isi dari video tersebut? Coba, Niko. Bahasa dia pemulung menambal jalan. Oke, jadi tadi menjelaskan tentang bahasa dia pemulung penambal jalan. Kemudian yang kedua, ya, di mana kejadian tersebut? Di Sragen, Jawa Tengah. Oke, di Sragen, Jawa Tengah, pinter. Yang ketiga, Ulan, apa alasan melakukan perbuatan tersebut? Diulang, coba. Ada kecelakaan. Oh, oke. Supaya nantinya tidak ada lagi yang kecelakaan. Pinter. Yang keempat, apa yang ada dalam video tersebut nyata? Menurut kalian? Nyata. Iya, nyata. Jadi benar-benar terjadi, yaitu terjadi di daerah Sragen, Jawa Tengah. Oke. Dan semua yang nyata itu namanya non-fiksi. Jadi kalau semua yang tidak nyata itu namanya fiksi, baik itu cerita, dongeng itu namanya fiksi. Kalau nyata itu namanya non-fiksi. Ya. Baik, di sini Pak Andra memiliki sebuah LKPD. Nanti setelah ini silakan kalian mengerjakan, ya. Dan LKPD yang tadi pagi sudah kalian ambil di sekolah. Oke, baik. Silakan dikerjakan, Pak Andra beri waktu 5 menit. Silakan. Niko, Anwar, Andrian, ayo silakan dikerjakan. Oke, kalau sudah, baik kita bahas bersama-sama lagi. Tadi kalian sudah membaca tentang Kapitan Patimura, ya. Kemudian setelah membaca dari Kapitan Patimura tersebut, kalian menganalisis dari teks tersebut. Baik, yang pertama, yang mau mencoba siapa ini? Ya. Oke, Niko, silakan. Yang pertama. Hal-hal positif apa yang bisa dicontoh dari Patimura? Bekerja keras dan berani dan perkasa. Betul, pinter. Jadi yang pertama tadi, bekerja keras. Dia bekerja keras untuk meraih kemerdekaan kembali. Gagah berani, tidak takut terhadap jajah. Yang kedua, Ilyas coba yang kedua. Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Patimura? Kita memimpin rakyat Saparua melawan penjajah Belanda. Oke. Jadi Kapitan Patimura memimpin rakyat Saparua melawan Belanda. Kemudian yang ketiga, coba Erik, ya, Erik. Dibaca, Erik. Perjuangan yang dilakukan Patimura
terjadi persatuan antara kerajaan tertidur raja-raja Jawa. Oke, jadi terdapat persatuan dari beberapa raja-raja Nate tidure itu nggih. Raja-raja di Bali raja di Bali. Ya, pinter. Kemudian yang terakhir, apa alasan dari perjuangan Patimura? Untuk mengalahkan Belanda yang telah menjajah. Oke, pinter Ilya. Jadi alasan perjuangan Patimura yaitu mengambil lagi kemerdekaan Indonesia dengan cara mengalahkan para penjajah. Pinter. Sip, kalian sudah bisa menganalisis dari teks non-fiksi. Di sini tentang Kapitan Patimura. Kalian tadi sudah menganalisis tentang teks non-fiksi. Sebenarnya itu apa sih teks non-fiksi? Nah, ini. Teks non-fiksi itu adalah teks yang mendeskripsikan kejadian nyata. Tadi sudah Andrea singgung sedikit di awal tentang teks non-fiksi. Jadi sesuatu yang mendeskripsikan tentang kejadian nyata itu namanya teks non-fiksi. Contohnya di sini yang pertama ada biografi atau cerita tentang seseorang. Nah, itu termasuk teks non-fiksi. Di sini contohnya biografi dari Bapak Habibie. Kemudian yang kedua tentang resep memasak. Kemudian cara menggali informasi teks non-fiksi. Menggali teks informasi non-fiksi ini yang pertama membaca teks tersebut secara berulang. Jadi bila sekali belum memahami bisa 2 kali. Kemudian yang kedua membuat pertanyaan dan menjawabnya. Dari teks tersebut bisa dibuat pertanyaan-pertanyaan, kemudian dijawab supaya lebih paham. Kemudian yang ketiga membuat peta pikiran atau tabel dari daftar pertanyaan dan jawaban tersebut. Itu tadi kilas tentang teks non-fiksi tadi. Kalian kelihatannya sudah tidak fokus lagi, berarti kan di sini Wendra memiliki ini nanti ada ini perhatian ya, ice breaking sebut warna. Jadi yang diperhatikan warnanya bukan tulisannya. Jadi warnanya apa? Kalian sebutkan. Contoh di sini ada tulisan ada warnanya merah, berarti kalian menyebutkan merah gitu ya. Ini aturannya. Jadi sebutkan warnanya bukan tulisannya. Perhatikan. Ini seharusnya dibaca apa? Hitam. Hitam, pinter. Nah, Niko, karena ini warnanya hitam, dibaca hitam. Oke, bisa? Bisa. Oke. Apa? Apa ini? Biru. Ungu ini. Ungu. Apa ini? Biru ini. Apa ini? Biru. Yang masih ungu berarti salah. Apa ini? Apa ini? Ungu muda ini ya. Ungu muda. Apa ini? Ayo lebih cepat. Ini apa? Hijau. Biru.
Biru ngono lho kok hijau. Biru. Biru. Pak Andrea lanjutkan. Sudah, kalian sudah bisa, nggih? Ini sudah fokus lagi kan, nggih? Perhatikan video berikutnya. องค์เถาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตำนานเล่าว่า ผู้ใดแบกน้ำขึ้นไปเติมให้เต็ม เทพเจ้าจะปรากฏมามอบพรวิเศษ Ya, itu tadi tentang ada seorang perempuan yang sering diolok-olok temannya. Nggih. Diolok temannya kalau dia dikatakan seperti babi karena badannya gemuk. Nah, apakah perbuatan seperti itu termasuk perbuatan yang baik kalau kita sering mengolok-olok temannya? Ya. Dengan teman-temannya kita tidak boleh mengolok-olok. Kita tadi sudah menonton tentang video tersebut. Dari video tersebut mari kita bahas. Yang pertama, coba apa isi dari video tersebut, Ilyas? Tadi. Orang yang bekerja keras ingin kurus. Nggih, orang yang bekerja keras ingin kurus, nggih, betul. Kemudian yang kedua, Niko, apa manfaat kerja keras tadi? Keinginannya terkabul. Nggih, dari orang yang bekerja keras, keinginannya bisa terkabul, cita-citanya bisa terkabul karena dia tadi mau kerja keras mengangkat air. Kemudian yang ketiga, apa kerja keras termasuk sila Pancasila? Ya. Ya. Sila kelima. Ya, termasuk sila kelima Pancasila. Sila. Bunyi sila kelima Pancasila apa tuh tadi? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, pinter. Karena kalian sudah memahami tentang sila kelima Pancasila tadi. Ini Pak Hendra mempunyai sebuah LKPD, yaitu kegiatan yang kedua. Tadi kalian sudah membaca tentang teks Kapitan Pattimura. Kemudian dari membaca teks Kapitan Pattimura tersebut, silahkan kalian kaitkan hubungan antara sikap tokoh dengan sila kelima Pancasila. Kemudian yang ketiga, tuliskan jawabannya pada LKPD tersebut. Ini, ya. Mulai dari A, B, C, D, dan E. Kemudian di kegiatan 3, nanti silahkan kalian ini refleksikan diri merupakan pengoreksi diri sejauh mana sikap kita sehari-hari terhadap pelaksanaan sila kelima Pancasila. Kemudian buatlah refleksi diri dengan menjawab pertanyaan berikut. Ini kemudian kalian tuliskan sikap kalian yang sesuai dengan sila kelima Pancasila itu apa saja. Kemudian sikap kalian yang belum sesuai dengan sila Pancasila itu apa saja, dan yang terakhir rencana perbaikannya itu apa saja, ya? Jelas? Ya, kalau sudah jelas, silakan dikerjakan. Pak Andrea beri waktu 5 menit, ya? Oke, silakan dikerjakan. Ya. Sudah?
Sudah. Oke, alhamdulillah sudah. Kita bahas bersama-sama. Ya, Niko dulu silakan. Yang A, apakah sikap Kapitan Patimura mencerminkan kerja keras? Ya, Patimura berjuang sekuat tenaga mengusir penjajah Belanda. Iya, karena Kapitan Patimura mengusir penjajah Belanda. Itu butuh kerja keras. Kemudian yang B, iya sekarang, apakah sikap Kapitan Patimura menginginkan keadilan? Ya, Patimura menginginkan keadilan untuk bangsanya karena Belanda menguasai perdagangan rempah di seluruh kepulauan Maluku. Oke, bentar. Jadi Kapitan Patimura menginginkan keadilan karena penjajah Belanda itu telah menguasai rempah-rempah di daerah Maluku tersebut. Ya. Harapannya supaya tidak dikuasai lagi oleh penjajah. Oke, kita lanjutkan yang C. Tuh. Apakah sikap Kapitan Patimura menginginkan kedaulatan wilayahnya diakui? Jelaskan jawabanmu. Ya, Patimura berhasil merebut benteng Durreda. Oke. Jadi Kapitan Patimura itu menginginkan kedaulatan dengan dibuktikan merebut benteng Durstedt. Gitu. Kemudian yang D, Ilyas? Ya, aku. Apakah sikap Kapitan Patimura mencerminkan nilai-nilai sila kelima Pancasila? Ya, karena beliau mau bekerja keras karena merebut benteng Durstedt. Oke, bisa. Itu juga termasuk nilai-nilai sila kelima Pancasila pada Kapitan Patimura. Oke, karena beliau kerja keras untuk melawan penjajah. Kemudian yang E. Erik, yang E. Baik, dari Patimura itu apa saja? Pertama, sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Ya, kerja keras. Contohnya apa? Kalau sebagai siswa harus rajin belajar. oke, sebagai siswa harus rajin belajar, pinter. Kemudian yang kedua, Akui kedaulatan bangsa lain. dia mengakui kedaulatan bangsa lain. Contohnya apa? Kalau dalam kehidupan sehari-hari, Tidak merendahkan bangsa lain. dia tidak merendahkan bangsa lain. Dan yang ini kegiatan ketiga, Niko, sikapmu yang sudah sesuai dengan sila kelima Pancasila? Belajar dengan rajin, menerima pendapat orang lain, dan tidak memilih-milih teman. Oke, jadi sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila tadi sudah betul menurut Niko, yaitu belajar dengan rajin, kemudian tidak pilih-pilih teman. Apalagi Niko tadi? Menerima pendapat orang lain. Oke, menerima pendapat orang lain, pinter. Kemudian menurut Ilyas, sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila apa? Memilih-milih teman, jarang mengganggu orang tua, mendahulukan diri sendiri. Oke, pinter. Tuh, termasuk sikap yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Kemudian rencananya Ilyas apa untuk memperbaiki sikap yang tidak sesuai itu? Tidak memilih-milih teman, rajin membantu orang tua, tidak mendahulukan diri sendiri. Oke, pinter. Jadi kalau tadi sudah mengetahui sikap yang belum sesuai dengan sila kelima, kemudian melaksanakan perbaikan, itu pinter. Terus, kalian tadi sudah mempelajari tentang sila kelima Pancasila. Masih ingat apa lambang dari sila kelima Pancasila? Padi dan kapas. Ya, padi dan kapas, pinter Niko. Kemudian bunyinya sila kelima apa tadi? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Oke, pinter. Erik, pinter. Ini kemudian perhatikan. Ini makna dari sila kelima Pancasila. Yang pertama itu adil. Bukan harus sama. Contohnya, kalian mempunyai saudara di dalam keluarga kalian. Ada kakak atau adik. Kemudian orang tua kalian memberikan uang saku kepada anak-anaknya tidak sama. Itu juga termasuk adil.
Karena dilihat adilnya itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, mau bekerja keras. Tapi kalian sudah mempelajari di awal tadi tentang bekerja keras. Nah, kemudian yang ketiga, mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Dan yang terakhir, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Kalau dalam kegiatan sehari-hari yang mencerminkan sila ke-5 Pancasila, nah, ini yaitu tentang bekerja bakti dan gotong royong dengan penuh kekeluargaan. Kemudian bersikap adil dengan tidak pilih-pilih dalam berteman. Nih. Kemudian yang ketiga, tidak diskriminatif dan memperlakukan orang-orang sama tanpa memperdulikan latar belakang agama, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Nah, seperti di kelas kita, karena terdapat keanekaragaman agama, nah, kita tidak boleh diskriminatif, tidak boleh pilih-pilih teman. Kemudian yang keempat, murah hati dalam menolong orang yang membutuhkan. Ketika ada temannya yang membutuhkan pertolongan, ya kita harus berusaha membantunya. Oke? Kemudian yang terakhir, menghormati dan menghargai orang lain dengan cara menyeimbangkan pemenuhan hak diri dan kewajiban diri. Itu tentang sila ke-5 Pancasila. Baik. Setelah kita belajar hari ini, mari kita simpulkan pelajaran apa saja yang telah kita laksanakan hari ini. Coba, Niko. Apa Niko yang pertama? Non-fiksi. Ya, pinter. Teks non-fiksi. Contoh dari teks non-fiksi apa, Erik? Biografi resep masak. Oke, yang termasuk contoh dari teks non-fiksi yaitu biografi. Kemudian yang kedua, resep masak. Nah, kemudian yang kedua, Ilya coba. Apalagi? Sila ke-5 Pancasila. Oke. Hari ini kita mempelajari tentang sila ke-5 Pancasila. Nah, contoh dari sila ke-5 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari apa, Ilyas? Belajar dengan rajin. Ya, belajar tidak dengan memilih rajin. teman. Tidak memilih-milih teman. Pinter. Sip. Nah, setelah menyimpulkan pembelajaran hari ini, kita melaksanakan refleksi pembelajaran hari ini. Yang pertama, Niko, materi apa yang sudah dipahami, Niko? Sila ke-5. Sila ke-5 Pancasila. Sip, tadi sudah bisa, ya. Kemudian Ilyas sudah memahami apa materi hari ini? Teks non-fiksi. Oh, teks non-fiksi sudah memahami, ya. Kemudian, Amel, materi apa yang belum dipahami, Amel? Teks non-fiksi. Oh, kalau Amel belum memahami teks non-fiksi, nanti kalau belum paham bisa dibaca kembali, nggih? Terus kemudian, bagaimana perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini? Senang. Senang, nggih, alhamdulillah. Dalam pembelajaran ini kalian senang. Oke. Baik, nanti setelah ini Pak Andra kirimkan ini, kalian mengerjakan evaluasi kuisis. Nanti linknya akan Pak Andra kirimkan di grup WhatsApp, ya? Ya. Baik. Nah, di pembelajaran hari ini kalian sudah mempelajari tentang kerja keras. Nah, di sini ada kata-kata bijak tentang dari Colin Powell. Impian tak menjadi nyata karena sihir. Jadi kalian mempunyai cita-cita itu tidak mungkin menjadi kenyataan karena adanya sihir. Nah, tapi butuh keringat, kebulatan tekad, dan kerja keras untuk mewujudkannya. Kalau kalian ingin tercapai cita-citanya, ya kita harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Itu nggih? Baik. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita menyanyikan dulu lagu daerah Rek Ayu Rek. Bisa nggih? Dengan hitungan 3, 4, 1, 2, 3. Rek Ayu Rek. Ayo, Rek. Aku neng kunjungan. Kunjungan
Rek, ayo rek. Re, ayo re. Rame-rame bebarengan. Oke, terima kasih. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekian dari Pak Andrea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.